Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita di bab 3, yaitu mengenai bangun ruang. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang bangun ruang sisi tegak ya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kubus, tentang balok, prisma, dan juga limas. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Apa bedanya sih sama bangun ruang sisi tegak ya atau datar? Ya, sebenarnya sih yang membedakan dia memiliki sisinya lengkung. Nah, coba kita lihat ya. Sekarang kita mau membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Itu isinya ada tabung, kemudian kerucut, dan bola ya. Oke. Tabung adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen atau sama dan sejajar, yang berbentuk lingkaran serta sebuah sisi lengkung. Nah, contoh bangunnya seperti ini yang dinamakan dengan tabung ya. Jadi dia hanya memiliki sisi alas, sisi atas, dan satu sisi lengkung. Nah, kalau di sini mungkin terlihat seperti sisi bangun datar, tapi ini kan dia karena atasnya berbentuk lingkaran, berarti otomatis sisi yang sebelah sini juga dia sama ya, berbentuk lingkaran atau melengkung seperti itu. Nah, kita cek lagi sama-sama. Banyak sisinya, banyak rusuk, kemudian titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang pertama banyak sisi ya. Tadi kita sudah sebutkan tabung itu memiliki 3 sisi ya, yaitu sisi alas, sisi atas, dan selimut tabung seperti itu ya. Nah, kemudian untuk banyak rusuk. Nah, untuk rusuk, rusuk ini adalah yang membentuk bagian-bagian dalam sebuah prisma atau bangun ruang itu menjadi sebuah bangun datar biasanya. Nah, dalam tabung yang berbentuk bangun datar di sini hanya di sisi alas sama sisi atas. Berarti rusuknya yang mana? Hanya yang berbentuk lingkaran ini, yang di atas sama yang di bawah. Sedangkan yang tinggi ini bukan rusuk, karena ini adalah garis lengkung irisan dari sisi alas dan sisi atasnya. Seperti itu ya. Jadi yang ini, garis ini adalah bukan rusuk. Jadi yang rusuk itu hanya 2, yang bawah sama yang atas, yaitu ada 2, rusuk alas dan rusuk atas saja. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan banyak titik sudut? Untuk banyak titik sudut ya, untuk kalian tabung, lihat sendiri di sini semua dia melengkung. Tidak ada menjadi sudut ya. Berarti untuk tabung banyak titik sudutnya tidak ada. Bagaimana dengan diagonal sisi? Oke, untuk diagonal sisi pada tabung, kita lihat dari titik sudutnya saja. Karena titik sudut dari tabung tidak ada, berarti jelas diagonal sisinya pun tidak ada. Karena tidak memiliki titik sudut, jadi dia nggak mungkin dari sisi titik satu ke titik yang lainnya tidak ada. Karena di sini tidak tersedia untuk titik sudut di tabung, maka diagonal sisinya pun tidak ada. Nah, bagaimana dengan diagonal ruang? Sama, karena dia tidak memiliki titik sudut, berarti diagonal ruangnya pun tidak ada. Nah, sekarang lanjut ke bidang diagonal. Ya, untuk bidang diagonal seperti yang kita bahas sebelumnya, karena tabung juga merupakan prisma, kita lihat di sini dia memiliki sisi alas dan sisi atas yang kongruen atau sama, berarti tabung juga termasuk prisma. Nah, bidang diagonal pada prisma itu kemarin kita sudah bahas, itu berbentuk persegi panjang. Nah, karena di sini dia semuanya berbentuk melengkung atau lingkaran, berarti untuk bidang diagonal tidak ada ya. Jadi untuk tabung ciri-ciri utamanya dia hanya memiliki 3 sisi, kemudian 2 rusuk, dan dimana 3 sisinya itu salah satunya sisinya berbentuk sisi lengkung ya, atau biasa disebut selimut tabung seperti itu. Oke, itu dia untuk tabung. Sekarang kita lanjut ke kerucut. Apa itu kerucut? Nah, kerucut itu adalah bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran tersebut. Ya, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini.
Ya, jadi dia hanya memiliki satu alas yang di bawah ini, sisi alas, kemudian satu sisi lengkung yang ini. Nah, satu sisi lengkung ini adalah irisan dari lingkaran alas yang bawah ini, sisi alas ini. Jadi jika diperkecil lama-lama akan membentuk satu titik puncak di atas ini, seperti itu ya. Makanya untuk unsur-unsur pada kerucut kita bahas langsung. Pertama, banyak sisi, tadi ada dua, yaitu sisi alas dan selimut kerucut. Kemudian untuk banyak rusuknya tadi sama seperti tabung, yang rusuk itu merupakan suatu bagian yang membentuk bangun datar. Kan yang bangun datarnya hanya yang bawah, berarti di cuma ada satu, yaitu rusuk alasnya saja. Nah, untuk titik sudut di sini kerucut hanya memiliki satu titik puncak namanya ya. Sini nih yang di atas. Nah, kemudian untuk diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal itu semuanya tidak ada. Oke, kita lanjut ke bangun selanjutnya, yaitu bola. Nah, apa itu bola? Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Ya. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Nah, bola itu dia hanya memiliki satu sisi, ya, dimana semuanya itu adalah merupakan sisi lengkung. Nah, sebenarnya bola ini kalau bisa kalian lihat, dia terdiri ya dari setengah lingkaran yang diputar 360 derajat. Nah, itu tuh menjadi suatu bagian bola. Seperti itu. Jadi untuk sisi rusuk titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya dia lebih sedikit lagi pasti. Untuk banyak sisi saja tadi ada satu ya, hanya dinding bolanya saja. Nah, untuk rusuk, karena di sini tidak ada bidang datar, jadinya karena semuanya sisi lengkung, berarti untuk banyak rusuknya tidak ada. Dan untuk banyak titik sudut, karena dia sisi lengkung semua juga tidak ada. Dan otomatis untuk diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya juga tidak ada. Seperti itu ya. Jadi unsur utama dari ciri-ciri utama dari bola, dia hanyalah memiliki satu sisi bidang lengkung, seperti itu ya. Ya, dimana dia memiliki jari-jari tetap ya, dari titik pusat bola nanti di tengah-tengah ini ke dinding bola, jaraknya itu adalah jari-jarinya, seperti itu. Oke, itu dia unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Lebih mudah karena lebih sedikit ya, karena dia tidak memiliki titik sudut rata-rata, jadi dia enggak memiliki diagonal sisi dan diagonal ruang maupun bidang diagonal. Jadi lebih mudah lah untuk menghafalnya ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pahami. Seperti biasa, jika kalian belum paham, silahkan ulangi videonya dari awal. Tapi jika sudah, yuk kita sama-sama latihan. Oke, terima kasih. Gitu saja dari Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.